tentang laporan semua mulai bulan Februari sampai kongres uangnya dari mana, untuk siapa saja, ada breakdown rinciannya dibuat sama Eva. Cuti menjelang bebas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor PAS 738 PK 010406 tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020. Muhammad Nazarudin ini KPK tidak pernah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan sebagai justice kolaborator, sebagai JC. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, narapidana korupsi Wisma Atlet dan tindak pidana pencucian uang Muhammad Nazarudin menghirup udara bebas pada 14 Juni yang lalu. Nazarudin mendapatkan fasilitas cuti menjelang bebas selama 2 bulan. Nah, selain itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat Abdul Aris menyebut bahwa Nazarudin mendapatkan remisi total 4 tahun 1 bulan atau 49 bulan. Kita akan melihat lebih dahulu, flashback lebih dahulu kasus dari M. Nazarudin ini, bahwa ada 2 kasus utama yang dihadapi oleh Nazarudin pada waktu itu. Yang pertama adalah kasus Wisma Atlet, di mana kasus Wisma Atlet ini negara mengalami kerugian 54,7 M. Dia divonis di Pengadilan Tipikor 4 tahun 10 bulan, namun kemudian diperberat oleh putusan dari MA menjadi 7 tahun penjara. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi. Nah, vonis untuk kasus ini adalah 6 tahun sehingga total masa kurungan M. Nazarudin pada waktu itu adalah 13 tahun penjara. Nah, namun dari 13 tahun penjara ini Nazarudin banyak mendapatkan remisi begitu, dan terakhir adalah cuti menjelang bebas. Kita lihat total remisi yang diterima oleh M. Nazarudin. Total remisinya adalah 4 tahun 1 bulan remisi begitu, atau ini merupakan 49 bulan. Nah, seharusnya waktu bebas dari M. Nazarudin adalah pertengahan Agustus 2020, namun dikarenakan mendapatkan cuti menjelang bebas sejak 15 Juni 2020 yang lalu, maka dia mendapatkan cuti totalnya adalah 2 bulan menjelang bebasnya, yakni pertengahan Agustus 2020 nanti. Nah, ini yang menarik terkait dengan cuti menjelang bebas dan juga remisi ini, pemirsa, di mana menurut Kabag Humas Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti, Nazarudin bebas lebih cepat setelah mendapatkan status Justice Collaborator dari KPK, sementara KPK membantah klaim Ditjen Pemasyarakatan yang menyebut Nazarudin mendapatkan status Justice Collaborator dari KPK. Menurut jubir KPK, putusan JC atau Justice Collaborator ini mestinya diberikan sebelum tuntutan dan putusan. Nah, sedangkan surat keterangan bekerjasama antara Nazarudin dan KPK keluar setelah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga KPK saat itu menegaskan tidak pernah menetapkan dia sebagai Justice Collaborator. ICW di sisi lain meminta keputusan ini dianulir oleh Kemenkumham dan menganggap bahwa Kemenkumham tidak berpihak pada pemberantasan korupsi dan mengabaikan kerja keras penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi. Kita akan membahas terkait dengan pemberian cuti menjelang bebas dan juga total remisi sampai dengan 49 bulan untuk seorang koruptor, yakni M. Nazarudin. Kita akan berbincang dengan 2 orang. Yang pertama adalah Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana yang sekaligus mantan hakim. Kang Asep, selamat malam. Malam, Mas Rory. Ada juga Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum Nazarudin. Bu Elsa, selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, teman-teman. Saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang, apa tanggapan Anda mendengar Nazarudin mendapatkan cuti menjelang bebas dan total remisinya adalah 49 bulan? Ya, saya hanya bilang innalillahi wa inna ilaihi roji'un aja. Ya kan, hak setiap orang, ya, warga binaan mendapatkan remisi. Tapi kan sudah diatur baik di Undang-Undang Pemasyarakatan, di Undang-Undang Perlindungan Saksi, Konsumen, maupun dari surat edaran Mahkamah Agung. Kalau koruptor itu dapat remisi, kesatuannya dapat JC. Persoalannya kan sudah dijelaskan. Kalau kata Kumham dapat JC, tapi kata KPK nggak ada. Itu kan surat keterangan kerjasama. Jadi persoalannya
Nah, bener nggak dapat JC? Kalau faktanya nggak dapat JC dan KPK udah nolak, kok nggak dapat pengurangan gitu? Jadi aneh gitu menurut saya. Oke, lantas Kan kalau jelas, malah misalnya terakhir-terakhir kan Pak Jokowi juga bilang. Hah? Terus? Kang, tapi kalau misalnya dari Ditjen Pemasyarakatan mengatakan ada JC ini sebagai dasarnya, sementara KPK sendiri yang berhak mengeluarkan JC untuk Nazarudin ini mengatakan tidak pernah. Itu adalah surat kerjasama untuk kasus Hambalang begitu dan dikeluarkan setelah putusan inkrah dari Mahkamah Agung. Artinya siapa yang bermain di sini menurut Anda? Ya nggak tahu, main-main virus kali. Ya kan jelas kalau JC dari penyidik keluar atau JC dari vonis keluar. Nah ini kan JC-nya keluar setelah inkrah, itu bukan kewenangan KPK, kan KPK yang beri keterangan. Berarti kalau bukan JC kan, sedangkan orang dapat remisi itu dapat JC kan, JC itu dari penyidik atau dari penuntut atau dari hakim. Faktanya kan nggak ada, ya kenapa dapat pengurangan kan? Sederhana kan persoalannya. Baik, kalau Bu Elsa melihat sendiri terkait dengan remisi 49 bulan dan juga cuti menjelang bebas ini Bu, apa yang menurut Anda Nazarudin layak mendapatkan fasilitas-fasilitas ini? Iya, lepas dari saya sebagai kuasa hukum dari Nazarudin, saya perlu jelaskan bahwa sejak awal pun dalam penyidikan kita sudah ajukan Nazarudin sebagai justice collaborator dan juga whistleblower. Kenapa kami ajukan? Pertama, kasusnya kasus Hambalang, ya. Kemudian kasus IKTP. yang pertama itu kasus Wisma Atlet, ya. Kemudian dengan kita mengajukan itu, kemudian Nazarudin di BAP disuruh jelasin berapa kasus aja yang dia tahu yang terjadi korupsi. Dalam hal ini keluarlah kasus Hambalang, kasus EKTP yang dahsyat sekali. Kemudian ada kasus-kasus lain, bukan itu aja. Ada masalah gas, ada masalah oil dan sebagainya. Yang kemudian terpisah-pisah itu akhirnya menjadi kasus yang dipersidangkan. Yang saya juga lupa ya berapa kasus waktu itu, ada berapa kasus yang diuraikan oleh ya. Artinya untuk kasus Wisma Atlet memang JC itu tidak bisa diberikan untuk ibaratnya pemeran utama atau pelaku utama. Namun untuk kasus-kasus yang lain menurut Anda Nazarudin sebagai justice collaborator karena bukan merupakan peran utama begitu? Juga, whistleblower juga. Dan setelah kita menulis surat, memang jelas saya juga mendampingi Nazarudin menjelaskan beberapa kasus dan siapa yang terlibat itu. Dan juga jangan salah ya, kasus pertama memang Wisma Atlet ya, cuma satu kasus yang kena nanti waktu di MA tuh 7 tahun lebih ya. Terus kemudian kasus kedua itu semua kasus yang telah diungkapkan Nazarudin itu menjadi satu. Jadi bukan kasus TPPU, bukan TPPU aja, tapi kasus korupsi yang 39 itu dijadiin satu. Kemudian dia juga di dalam putusannya pun ada hal-hal yang mana yang dikembalikan ke dirinya, ada yang kemudian disita oleh negara. Baik. Jadi saya keberatan kalau cuma dibilang satu kasus. Kasusnya kan ada 39. Baik. Kang Asep melihatnya seperti apa, Kang? Apakah memang ini layak untuk Nazarudin yang menurut Bu Elsa itu juga selain JC juga merupakan whistleblower untuk kasus-kasus begitu banyak? Justru menarik yang dikatakan ada Bu Elsa ya. Nah ketika Nazarudin, udahlah kalau Nazarudin kita pertengahan udah selesai, yang penting dia udah menjalani. Yang menarik itu beberapa kasus yang disebut oleh Nazarudin yang dikatakan tadi Bu Elsa, dan itu muncul di putusan. Nah sejauh mana KPK membongkar orang-orang yang disebut itu yang menarik satu. Kedua, orang-orang yang sudah diproses sekarang perlakuannya di LP, ya ini dekat rumah saya kebetulan LP-nya ya gimana? Nah itu, kalau sekarang di pertengahan ini udah jelas hukumnya ya aturannya.
persoalan ketika Nasaruddin membongkar orang-orang disebut namanya, itu telah menjadi tercantum baik dan surat dakwaan dan dikuatkan dalam putusan, dan itu kasus itu sampai sekarang belum diungkap. Saya pikir itu menarik perhatian. Kalau Nasaruddin udahlah, kita udah tahu lah, udah selesai, udah menjalani sekian juga sudahlah. Karena kalau kita persoalkan tadi saya katakan jelas, JC itu aturannya jelas. Nah sekarang ketika sekarang JC ya yang tidak ada dalam penetapan hakim maupun di kewenangan penyidikan, tapi muncul surat dari Dirjen Pas atau KPK telah menyatakan itu hanya surat keterangan bukan penetapan, nampak. Nah sekarang bagaimana dua institusi tersebut, baik KPK membongkar kasus yang telah disebut, saya tahu persis sudah, kemudian juga orang-orang yang sudah diproses di LP perlakuannya gimana, itu yang kita harus dibuka semua gitu. Karena kalau sekarang mempersoalkan KPK menyatakan tidak ada itunya, Dirjen menyatakan pengurangan karena JC itu jelas harus tercantum dalam putusan, yaitu diatur surat edaran Mahkamah Agung. Ya, kita nggak akan selesai ngomongin itu. Itu seperti kita bicarakan kapan corona berakhir. Oke, kita akan melihat lebih dahulu pernyataan dari KPK terkait dengan status Justice Collaborator untuk M. Nasaruddin. Betulkah ada status Justice Collaborator itu? Kita akan simak pernyataan dari KPK berikut ini. Terkait dengan perkara atas nama Muhammad Nasaruddin ini, KPK tidak pernah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan sebagai Justice Collaborator, gitu ya, sebagai JC. Namun benar, KPK 2 kali pernah menerbitkan surat keterangan bekerjasama, yaitu di tahun 2014 dan yang kedua di tahun 2017, di mana KPK sudah beberapa kali melakukan penolakan terhadap permintaan rekomendasi sebagai syarat untuk asimilasi dan kerja sosial serta pembebasan bersyarat terhadap narapidana Muhammad Nasaruddin ini, di mana saat itu surat permintaan rekomendasi tersebut diajukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan juga diajukan oleh pribadi M. Nasaruddin dan penasehat hukum. Saya akan minta pendapat Bu Elsa, apa Bu tanggapan Anda Bu? Bahkan KPK pun menolak, tidak pernah itu ada nama JC, yang ada adalah surat keterangan kerjasama. Iya, mungkin yang Wisma Atlet itu kita pernah ajukan, itu memang ditolak. Tetapi waktu dalam proses sebelum sidangnya Wisma Atlet, kan ada kesediaan dari Nasaruddin dan juga saya mendukung untuk JC itu dan whistleblower. Jadi kasus-kasus yang belum terungkap oleh KPK itu Nasaruddin membuka ini banyak sekali, tapi yang jadi kasus cuma yang saya lihat Hambalang, EKTP dan ada beberapa kasus ya, tapi tidak yang dia ungkapkan tidak semuanya menjadi kasus. Saya tidak tahu karena itu kan kewenangan dari penyidik KPK. Nah, dari waktu mulai dia memberikan keterangan kasus apa saja, itu kita juga udah ajukan baik diri sebagai kuasa hukum maupun sebagai pribadinya Nasaruddin gitu. Nah, tapi kan kemudian proses-proses jalan terus sampai sidang. Nah, jadi setelah dia ikhlas sebagai napi, setelah 6 tahun dapat hukuman yang kedua, kasus kedua 6 tahun, dan kemudian ada eksekusi terhadap barang-barangnya Nasaruddin, kemudian itu kan kaitannya dengan lapas. Tapi layak nggak sih Kang Asep ini mendapatkan fasilitas ini walaupun sudah membongkar begitu banyak kasus begitu? Tapi dulu JC yang ajukan untuk kasus Wisma Atlet tidak diterima. Ya, syarat-syarat JC itu di penyidikan sudah ada. Tadi saya bilangnya aturannya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung itu dirinci ada sebagai saksi pelaku utama yang membongkar, yang membongkar aturan itu. Sekali lagi, ketika KPK menolak, ketika putusan hakim nggak ada, yang berwenang dia. Artinya secara yuridis tidak memenuhi persyaratan gitu kan. Orang sih senang aja membuka gitu. Tapi ya kan kita tahu sendiri, JC itu sekarang bukan justice ini, jadi justice kalkulator sama kalkulator. Artinya apa, Kang? Iyalah, kalkulator kan sekarang jaringan hitungan.
Kalkulator kan tahu sendiri kalau di mobil tuh kalkulator gimana gitu kan, kita paham lah. Kalkulasi tertentu antara Kemenkumham dengan Nazarudin, tukar menukar apa begitu misalnya barter? Nggak tahu lah, pokoknya kan sekali lagi JC itu kan harus tentang penetapan dari penegak hukum kan. Nah, ketika penegak hukum aturannya seperti dikatakan PP 99 2012 kan jelas aturannya. Nah, ketika sekarang tiba-tiba muncul itu kan aneh. Ya, terlepas sekarang itu dibongkar perkara yang lain, tapi kan perkara ini dibongkar tadi kata Bu Elsa hanya beberapa perkara, padahal perkaranya banyak. Baik. Nanti saya akan kembali setelah jeda, teman-teman. Saya akan tanyakan terkait dengan remisi 49 untuk Nazarudin. Kemudian Kemenkumham juga membuat berita heboh tidak hanya kali ini, namun juga April lalu sempat membuat heboh dengan rencana Menkumham terkait pembebasan narapidana korupsi dengan dalih mencegah penularan COVID-19. Saya akan minta tanggapan dari Anda berdua. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Total remisi 4 tahun 1 bulan, Kang Asep, sebenarnya wajar tidak sih seorang napi korupsi atau koruptor mendapatkan remisi sebanyak ini dan bahkan cuti menjelang bebas sampai 2 bulan lamanya? Ya, sekarang kalau kita, orang hukum itu kan nggak belajar matematik, orang hukum masuk fakultas hukum karena bodoh matematik gitu kan. Sederhana logikanya. Kalau dari misalkan 7 tambah 16, 13 dapat korting 4 tahun, ya orang tahu sendiri berapa persen gitu kan. Nah, dari 13 dikurangi 4 tahun lebih kan, itu berapa? Wajar apa enggak? Sekira yang ngerti matematik pasti tahu kan. Nah, itu satu yang menarik. Nah, sekarang kan 4 tahun ini kan dicicil berapa tahun. Nah, persoalannya kan jelas. Nah, boleh nggak orang yang nggak dapat CC dapat remisi? Kan jelas diatur ya di PP 99 2012 ya. Nah, walaupun itu hak sekali warga binaan, tapi kan ada batasan-batasan bahwa kejahatan serius yaitu terorisme, narkotika, dan kemudian korupsi. Boleh kan, apalagi misalkan ini nggak apakah wajar, Kang? Nazarudin ini terkena. Iya, kalau 13 tahun dia dapatnya vonis 4 tahun, coba kita aja diskon jarang-jarang 50% kalau lagi tahun baru atau Natal atau Lebaran kan. Nah, sekarang kalau 13 dapat 4, berapa persen itu kan? Presiden apa yang Anda khawatirkan? Ya, nanti kan orang tenang aja kita melakukan tindakan banyak korupsi atau kejahatan serius, juga nanti dapat potongan-potongan sekali lagi. Padahal itu kan kejahatan serius yang dikecualikan untuk, apalagi korupsi ada aturannya. Dia sebagai JC kan, kalau bukan JC nggak ada dapet kan. Baik, extraordinary crime yang nampaknya tidak akan menjerahkan lagi hukumannya begitu ya. Saya akan ke Bu Elsa lagi sekarang. Bu Elsa, ini remisi 4 tahun 1 bulan, laporan Ombudsman pun mengatakan bahwa ruangan yang ditempati Nazarudin di Lapas Sukamiskin lebih luas dibanding napi lain. Nah, menurut Ibu, kenapa sih Nazarudin dapat special treatment seperti ini, Bu? Saya sendiri nggak pernah kan ke Sukamiskin, jadi nggak pernah nginjekin Sukamiskin, jadi nggak begitu tahu. Tetapi tentunya itu kan kewenangan dari Kalapas. Jadi saya nggak bisa intervensi atau siapapun tidak bisa intervensi, dan itu kan pastinya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi saya nggak bisa komentari terlalu banyak tentang kewenangan seseorang. Apalagi pejabat dari lapas. Oke, tapi tadi di segmen pertama Anda mengatakan bahwa ada puluhan kasus lain yang diungkap oleh Nazarudin, ini menjadikan dia layak begitu untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas ini, Bu? Sekali kan semuanya kan dia dituduhkan waktu itu awal-awal dalam pelarian kan 39 kasus. Nah, saya tanya 39 kasus itu yang mana? Ternyata nggak terlalu banyak yang seperti pengungkapan pertama seolah-olah ada 35 kasus yang dilakukan oleh Nazarudin. Ternyata tidak demikian. Nyatanya kan dalam persidangan kan berbeda. Faktanya berbeda. Kan faktanya bukan Nazarudin yang buat atau saya yang buat, tetapi kan dari penyidikan. Nah, tetapi kasus-kasus utama yang diungkap Nazarudin waktu dia menjadi tersangka sebagai Wisma Atlet karena dia mau menjadi JC, dia sudah mengungkapkan banyak kasus, tapi tidak semuanya jadi kasus. Itu yang sebetulnya Nazarudin ada beberapa kekecewaan
kenapa tidak semuanya terungkap Berlanjut. menjadi kasus? Iya, Baik, hanya yang meledak-meledak. Nanti kita tunggu nyanyian Nazarudin lebih lanjut, Bu, setelah bebas. Ini sudah bebas, kita tunggu nyanyian Nazarudin lebih lanjut, dan semoga Anda pun menjadi salah satu pihak yang mendorong untuk Nazarudin kembali bernyanyi. Saya akan terakhir ke Kang Asep. Kang Asep, Kemenkumham bikin heboh soal napi korupsi tidak hanya kali ini, begitu April lalu sempat heboh rencana Menkumham terkait pembebasan narapidana korupsi dengan dalih mencegah COVID. Nah, Yasona Lauli mengatakan ini sekedar usulan untuk napi koruptor berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa hukuman. YLBHI menganalogikan rencana ini ibarat pencuri yang sedang melakukan aksinya di tengah bencana. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Menkumham Yasona Lauli, Kang Asep? Ya, faktanya kan semua asalnya hampir semua warga binaan mau dikeluarkan, tapi kan setelah kalau tidak salah ya, sekarang Menko juga memuat pernyataan Menko Polhukam maupun Presiden Jokowi tidak perkara yang tidak boleh, diantaranya koruptor kan, akhirnya mengeluarkan para kejahatan ringan, tapi faktanya juga yang kejahatan ringan beberapa juga melakukan tindak pidana lagi kan, walaupun disangkal sekian persen, bukan sekian persen. Ketika para narapidana yang dikeluarkan asalan ada karena pandemi, tapi faktanya tidak melakukan, bayangkan kalau sekarang akan diberlakukan pada kejahatan serius, jangan-jangan yang melakukan, faktanya juga beberapa koruptor kan melakukan juga perbuatan yang sama, mengulangi sebagai residivis kan. Sekali lagi lah, peganglah kepada aturan yang masih ada. Selama PP 99 2012 masih berlaku, saya kira ikutin aturan itu aja lah, nggak usah bikin aneh-aneh. Kan semangatnya sekarang keputusan ini, Kang Asep. Hah? Dianulir gimana? Ya sebenarnya kan setelah keputusan pejabat selalu ada diktum terakhir, klausul. Apabila di kemudian hari ada dapat kekeliruan, dapat diperbaiki. Harusnya kan Pak pasal itu. Ya, klausul itu harusnya semua paham. Jadi ketika diberitahukan oleh pihak-pihak semua memberitahukan bahwa ini di luar aturan, ya harus berani merubah gitu kan. Tapi ya kembali, nanti kata Bu Elsa ya kewenangan yang pejabat lah, kami rakyat jelata kok. Oke, terima kasih Kang Asep, terima kasih Bu Elsa. Kita tunggu apakah nanti Nazarudin di masa-masa bebasnya ini akan kembali bernyanyi untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di masa lalu. Terima kasih sekali lagi.